Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wa nas'alullaha ta'ala ay yaj'alana minal muwahhidin al-muttaqin al-muttabi'ina li rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, a'adzani Allah wa iyyakum minan nari ajma'in. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Dan juga semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan di atas iman, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Sifat Ibadur Rahman. Kita telah berada pada penghujung pembahasan. Baik, kita masuk ke sifat yang ke-8. Adapun sifat yang ke-7, apa kemarin? Ada. Sifat yang ke-7. Raya, Rafa, Rama. Ibadur Rahman mereka mengagungkan kalam Allah. Mengagungkan kalam Allah dan mengamalkannya. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala menyebutkan as-sifatus tsaminah, sifat yang ke-8 dari sifat-sifat ibadur Rahman, yaitu inayatuhum bidu'a wat tadarru' lillahi jalla wa'ala. Sifat yang ke-8 yaitu mereka ibadur Rahman itu memperhatikan doa. Jadi mereka memiliki perhatian yang besar terhadap doa. Dan juga ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam kelanjutan ayatnya, ya, masih dalam pembahasan surat Al-Furqan. Baik, Allah Ta'ala berfirman menyebutkan sifat yang berikutnya dari sifat ibadur Rahman. Walladzina yaqulun Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, itu mereka berdoa meminta kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami qurrata a'yun, yaitu penyejuk mata. Ya, minta dianugerahkan agar kemudian pasangan-pasangan kita, ya, anak keturunan ini menjadi penyejuk mata, penyenang bagi hati. Kemudian waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin sifat ibadur Rahman al-kummal, di antara sifat ibadur Rahman yang sempurna adalah inayatuhum bid-du'a. Jadi mereka itu betul-betul memperhatikan doa.
Jadi doa ini bukan sesuatu yang diremehkan. Ya. Bahkan doa ini adalah silahul mu'min, senjata seorang mukmin. Dengan doa ini itu menunjukkan hamba itu betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan doa ini seorang hamba bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari kebaikan dan kemaslahatan dunia dan akhirat. Jadi jangan diremehkan ketika kita menginginkan sesuatu. Kita berpikir bahwasanya yang harus maksimal itu hanya sebatas usaha, kerja keras. Padahal yang semestinya adalah justru yang pertama kali adalah doa. Karena sehebat apapun usaha yang dia lakukan, kerja keras yang dia lakukan, ya, semuanya kembali kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang itu senantiasa dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahum muftakiruna ila Allah, multaji'una ilaih, muqbiluna alaih. Nah, mereka ibadur rahman ini senantiasa merasa butuh kepada Allah. Mereka bersandar kepada Allah dan betul-betul dia hadapkan diri dan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'u hajatihim wa masalihim ad-diniyah wa dunyawiyah yarjunaha minhu wahdahu la syarikalah. Semua kebutuhan dan juga kemaslahatan mereka, baik itu kemaslahatan yang sifatnya kemaslahatan agama dan juga kemaslahatan duniawi, mereka hanya mengharapkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin yang sangat penting, bahwasanya ibadur rahman itu mereka senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa hum fi du'aihim yahrisuna ala jawami du'a wa anfa'ihi. Kemudian poin berikutnya, mereka ibadur rahman ini di dalam doa mereka semangat untuk memanjatkan doa yang paling lengkap dan paling bermanfaat. Maka ucapan mereka sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami, anak keturunan kami, penyejuk mata kami, ya, dan jadikanlah kami ini pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, hadad doa min ajma'id doa wa anfa'ihi. Doa ini termasuk doa yang paling lengkap dan paling bermanfaat. Terkadang kan memang dalam satu kondisi kita itu butuh, ya bahkan sangat butuh untuk berdoa. Tapi tidak memiliki waktu yang panjang untuk panjang sekali berdoa. Tapi dia memilih doa yang paling lengkap dan paling bermanfaat. Di antaranya apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang sering diistilahkan apa doa? Sakujada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seandainya cuma punya waktu sedikit untuk berdoa, doa. Karena sudah mencakup lengkap. Wahai Rabb kami, atina fid dunya hasanah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia. Hasanah. Kebaikan. Hasanah di situ. Ya.
umum maknanya kebaikan. Apa saja kebaikan? Rizki yang lapang, istri yang soleha, anak yang soleh, ya, kehidupan yang lapang, rezeki yang barokah. Semua ini tercakup dalam doa itu. Wa fil akhirati hasanah. Dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Ya, puncaknya kebaikan di akhirat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qina adzabannar. Ya, di sini disebutkan bahwasanya ibadur Rahman mereka semangat untuk memanjatkan doa yang paling bermanfaat dan paling lengkap. Nah, kemudian terkait dengan doa ini tadi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, hadza du'a min ajma'id du'a wa anfa'ih. Doa ini termasuk doa yang paling lengkap dan paling bermanfaat. Fa fihi awalan, nah di dalam doa ini yang pertama, doa ulil mal'i bi an taqa'a ainu wa yas'ada qalbuhu bi salahi ahlihi wa auladihi fi ta'abbudihim wa akhlaqihim wa ta'amulatihim wa aishihim wa birrihim biwalidayhim atau biwalidihim wa ghairi dzalik. Jadi yang pertama yang terkandung dalam doa ini adalah seseorang dia berdoa meminta agar sejuk pandangannya, bahagia hatinya dengan sebab Allah, kesolehan atau kebaikan keluarga dan anak-anaknya. Kebaikan dan kesolehan mereka dalam ibadah mereka, akhlak, muamalah, dalam kehidupan, dalam baktinya mereka kepada orang tua dan yang lainnya. Jadi memang kandungannya sangat lengkap. Ya, minta aja kemudian hatinya itu bahagia. Pandangannya pembahasan sejuk. Ya kan, jika kita melihat keluarga, anak, istri soleh, itu kan pandangan itu sejuk rasanya. Tapi kalau membangkang, maksiat, ya kan? Maka demikian, meminta kepada Allah agar hatinya bahagia, senang, karena melihat keluarganya, anak-anaknya itu, ya menjadi hamba-hamba yang soleh. Baik dalam ibadahnya, muamalahnya, baik dalam baktinya kepada orang tua. Kemudian kemudian ucapan mereka ibadur Rahman selanjutnya di dalam doa ini, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya tadammanu doa bi salahin nafsi awwalan wa dalalatiha 'alal khair. Jadi doa ini mengandung ya doa atau permintaan agar baik dirinya. Jadi terkandung dalam doa ini tentang kebaikan diri. Dan kemudian meminta agar diri ini ditunjukkan kepada kebaikan. Paham tidak? Ada dalam doa apa? Minta dijadikan pemimpin bagi orang yang bertakwa. Jadi doa ini mengandung kebaikan diri, meminta agar diperbaiki dirinya dan kemudian dirinya ditunjukkan kepada kebaikan, hatta yakuna ba'da dzalika qudwatan lil akhirin fi hisalil khair. Sehingga setelah itu dia pun menjadi teladan bagi orang lain dalam sifat-sifat kebaikan. Minta dijadikan pemimpin bagi orang yang bertakwa. Maka jelas kandungannya apa? Di situ meminta kebaikan diri. Kemudian minta agar diri ini ditunjukkan kepada kebaikan. Sehingga dia setelah itu baru bisa menjadi teladan bagi orang lain. Dalam sifat-sifat kebaikan tadi. Fayataman nas bihi wa yaqtadu bi samtihi.
Sehingga kemudian orang-orang pun menjadikan dia pemimpin dan orang-orang pun meneladani perilakunya. Fala yumkinu lil abdi ayyakuna qudwatan wa imaman lil muttaqin ba'dahu illa in kana muta'assiyan bil muttaqin qablahu muqtadiyan bihim fi nafsihi. Nah, kemudian juga tidak mungkin bagi seseorang bisa menjadi teladan dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa setelahnya, melainkan jikalau dia itu mengikuti orang yang bertakwa yang sebelumnya dan juga meneladani ya orang yang bertakwa sebelumnya. Ya, ini kata beliau, tidak mungkin seorang hamba itu bisa menjadi teladan dan imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa yang setelahnya, melainkan dia itu sebelumnya meneladani dan mengikuti orang-orang yang bertakwa sebelumnya. Harisun ala tahsili khisalil khair wal falah. Dia semangat untuk memperoleh sifat-sifat yang baik dan keberuntungan. Fa in dzalika sayahrisul muttaqun 'alal ittisa'i wal i'timami bihi wal intifa'i bi tawjihi wa hadihi. Maka ketika itu orang yang bertakwa akan semangat untuk mengikuti, untuk menjadikan dia pemimpin, untuk kemudian mengambil manfaat dengan arahan dan petunjuknya. Ya. Maka jelas ketika dia ingin menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa, maka dimulai dari dirinya yang harus bertakwa. Mengikuti orang-orang yang sebelumnya. Kemudian walihada yanbaghi ala kulli muslim an yahrisu ala hadha doa. Karena inilah sepantasnya bagi setiap muslim, dia semangat untuk memanjatkan doa ini. Wa an yakuna ala lisanihi. Dan dia semangat agar doa ini senantiasa dia ucapkan dengan lisannya. Liyanala hadzal khair al-azim alladhi tadammanahu. Agar kemudian dia mendapatkan kebaikan yang besar yang terkandung di dalam doa-doamu. Baik, ini ringkasnya dari sifat yang ke-8. Di mana Ibadur Rahman mereka itu sangat memperhatikan doa. Karena mereka tahu bahwasanya mereka itu adalah hamba yang lemah yang senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 8 sifat yang Allah sebutkan di akhir-akhir dari surat Al-Furqan tentang sifat Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Baik, kemudian kita masuk dalam pembahasan yang terakhir yaitu Al-Khatimah, pembahasan penutup. Syekh Abdul Allah menyebutkan di sini, "Tsumma khatamallahu subhanahu wa ta'ala hadha siyaq al-mubarak bi dzikri jazaa'i man ittasafa bis sifatis sabiqah wa azimi thawabihi." Nah, kemudian Allah menutup rangkaian yang diberkahi ini tadi dengan menyebutkan balasan bagi orang yang bersifat dengan sifat-sifat yang telah disebutkan sebelumnya. Dan Allah menyebutkan besarnya pahala yang mereka dapatkan. Siapa yang ingat? Ingat tak? 8 sifat. Apa yang pertama? Pak, ingat Pak? Saya ngantuk kecapean. Sifat yang pertama apa? Apa yang pertama? Apa lagi? Ada catatan? Khusyuk atau wastawi mencatat. Sifat yang pertama Ibadur Rahman, tenang dan tawaduk kepada Allah, bukan malah sombong. Ya. Apalagi kemudian justru seseorang itu semakin dia belajar, semakin dia memiliki ilmu tentang Allah, memiliki ilmu tentang syariat Allah, maka dia semakin tawaduk. Karena tawaduk itu adalah kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Adapun kesombongan bisa jadi memang orang itu merasa tinggi tapi dia rendah di hadapan
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang berikutnya apa? Menjaga salat. Ibadur Rahman itu menjaga salat. Terlebih lagi salat malam. Kemudian yang ketiga, khawatir dan takut terhadap azab neraka. Kemudian yang berikutnya, mereka bersikap pertengahan. Pertengahan dalam menginfakkan harta. Tidak pelit, tidak berlebih-lebihan, dan juga tidak pelit. Pertengahan. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Apa itu? Takut neraka sudah. Kemudian mereka jauh dari dosa-dosa besar. Ya, mereka menjauhi dosa-dosa besar. Tapi sebagaimana yang telah disebutkan, bukan artinya seseorang yang bertakwa itu, atau dia ingin mencapai derajat ibadur Rahman, artinya dia maksum, tidak boleh terjatuh dalam dosa, tidak. Ya, karena memang sifatnya manusia terjatuh dalam perbuatan dosa. Tetapi ketika dia terjatuh dalam dosa, dia segera bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu Maha Pengampun. Tidak larut, tidak terus-menerus dia tenggelam dalam perbuatan dosa. Kemudian yang berikutnya, apa? Menjauhi majelis-majelis kebatilan. Yang tak suka kemudian nimbrung di majelis-majelis yang isinya riba, namimah, ngadu domba, ya. Majelis-majelis yang batil, majelis-majelis judi, majelis homer, ya. Alhamdulillah, majelis-majelis yang dibicarakan di situ tentang kebatilan, penentangan kepada Allah, ya. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya apa? Mengagungkan kalam Allah, mengagungkan kalam Allah, mengagungkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk. Ya. Dan mereka bukan hanya fokus pada memperbagus bacaan, tetapi mereka berusaha untuk memahaminya dan mengamalkannya. Karena demikianlah diturunkan Al-Quran. Untuk kita baca, dipahami maknanya, kemudian diamalkan. Kemudian sifat yang ke-8, yaitu mereka memperhatikan doa. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika seseorang itu memiliki sifat-sifat ini tadi, ya, Allah akan memberikan balasan yang sangat besar. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang berikutnya, ulaika yujzaunal ghurfah bima sabaru. Mereka itu akan diberikan balasan al-ghurfah. Al-ghurfah itu tempat yang paling tinggi dalam surga. Kedudukan yang tertinggi di dalam surga. Bima sabaru, disebabkan kesabaran mereka, yaitu kesabaran mereka di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Taat itu butuh sabar. Jadi sabar itu bukan hanya kaitannya dengan musibah. Dapat musibah sabar, tidak. Ketaatan itu butuh kesabaran. Melaksanakan perintah butuh kesabaran, terlebih-lebih lagi menjauhi hal yang diharamkan. Lagi capek, pulang kerja, mata ngantuk, ya, ternyata berkumandang azan. Harus apa? Memenuhi panggilan azan. Ya. Ada sesuatu yang diharamkan yang memang disenangi oleh hawa nafsu. Hawa nafsu berkeinginan untuk melakukan itu. Tapi dia tahu itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka butuh kesabaran untuk bisa menjauhinya. Jadi demikian. Ya. Mereka itu akan diberikan balasan kalau ghurfah, yaitu tempat yang tertinggi di dalam surga, disebabkan kesabaran mereka. Wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salamah.
Dan di dalam surga itu mereka disambut oleh para malaikat dengan penghormatan dan salam. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, hasunat mustaqarra wa muqama. Surga itu adalah sebaik-baik tempat menetap dan tempat tinggal. Fakana jazaa min jinsil amal. Nah, balasan itu sesuai dengan amalan. Falamma kanat awsafuhum rafi'atan aliyatan kafa'ahum rabbul alamin bil ghurfa al aliyah jazaa'an lahum. Balasan itu kan sesuai dengan amalan. Nah, ketika mereka ibadur rahman ini memiliki sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang tinggi, maka Allah pun memberikan balasan kepada mereka dengan tempat yang tinggi di dalam surga sebagai balasan untuk mereka. Penghuni surga itu kan juga bertingkat-tingkat. Maka mereka mendapatkan tempat yang tinggi di dalam surga, mendapatkan derajat yang tinggi di dalam surga. Wa qad jaa wasfu hadhihi al-ghuraf ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina maqa, dan telah datang tentang pensifatan tempat-tempat yang tinggi tadi di dalam surga tersebut melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, inna ahlal jannah yatara'awna ahlal ghuraf min fawqihim kama yatara'awna al-kawkab ad-duri al-ghabir fil ufuq minal masyriq wal maghrib litafaduli ma bainahum. Jadi sesungguhnya penduduk surga itu mereka bisa melihat penduduk surga yang berada di al-ghuraf tadi, yang tempat yang paling tinggi di surga. Ya, yang ada di atas mereka. Nah, bisa melihat mereka ini sebagaimana mereka melihat bintang-bintang yang bersinar di ufuk dari timur atau barat, karena perbedaan tingkatan di antara mereka di dalam surga. Jadi ini sama ya. Penduduk surga bisa melihat kenikmatan yang lebih besar yang mereka dapatkan. Ya. Kemudian fa'ahlul jannah idza aradu an yazuru li ahli al-ghurab yarfa'una ru'usahum wa yarawna hadhil ghurab kama nushahidu nahnul kawkab al-'ali ar-rafi' fis sama. Jadi penduduk surga ini ketika dia ingin melihat penduduk surga yang berada di atasnya tadi, di tempat yang tertinggi tadi, mereka mengangkat kepala dan mereka melihat tempat-tempat tersebut sebagaimana kita melihat atau menyaksikan bintang-bintang yang tinggi yang ada di langit. Mimma yadullu ala uluwi manazilihim wa rif'ati darajatihim fi jannatin na'im. Nah, ini semua menunjukkan tingginya kedudukan mereka dan tingginya derajat mereka di dalam surga. Ya. Ini juga pelajaran bagi kita kalau minta surga, yang minta yang tertinggi. Kadang kita dengar tu kan, dia tak apa-apa kudu surga, kudu empiran ni baik. Ngapa nak diempiran? Jadilah, kalau minta sesuatu kepada Allah itu, minta yang paling baik, apalagi surga. Ya. Dia berbeda dunia dengan surga. Minta yang tertinggi. Ya, sekalipun mungkin bahasa tidak pantas. Ya demikian intinya. Ya kita berusaha untuk beramal soleh dan kita meminta kepada Allah agar ditinggikan derajat kita di dalam surga, dan minta surga yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salamah. Mereka di dalam surga itu disambut dengan penghormatan dan salam. Ai tatalaqahumul malaika bitahiyya wat tarhib wassalam al mutadammin lissalama minan nafais wal amrad wal muqaddirat. Perhatikan. Jadi mereka disambut oleh para malaikat. Masuk ke dalam surga disambut malaikat. Bayangkan. Yang nyambut itu malaikat. Makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka disambut
dengan penghormatan, disambut dengan salam yang mengandung keselamatan dari berbagai macam kekurangan, keselamatan dari berbagai macam penyakit, keselamatan dari hal-hal yang menyusahkan. Karena kalau sudah masuk ke dalam surga, selamat tinggal segala sesuatu yang menyusahkan. Tidak ada lagi nak sakit, tidak ada lagi nak pening mikir apa gaji 13 belum cair, tidak lagi mikir penyakit, tidak ada lagi yang artinya senang, bahagia, nikmat. Ya, nikmat. Tiada yang lain. Ya. Kemudian fahada ma'abu ha'ulah wa ma'abuhum alladhi akramahumullahu fihi likamali ta'abudihim wa inqiyadihim lihidayati kitabihi al-karim. Nah inilah tempat kembali mereka ibadur rahman yang dengannya Allah memuliakan mereka. Karena kesempurnaan ibadah mereka, kesempurnaan ketundukan mereka kepada petunjuk-petunjuk Al-Quran. Ya, Al-Quran itu petunjuk, jangan dilupakan. Mungkin kita sekolah dulu SD 6 tahun, sebelumnya orang TK, ada yang setahun, ada 2 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, itu 12 tahun. 12 tahun. Yang kita pelajari itu untuk ngejar apa? Tidak ada yang lain kan? Sebatas cita-cita dunia kan? Belajar 12 tahun itu baru sampai SMA 12 tahun supaya baca jadi PNS, baca jadi direktur, jadi dokter. Masa depan yang pendek di dunia. Ya, tambah lagi kuliah S1 4 tahun, 5 tahun, S2, S3, ya. Dalam keadaan untuk mengejar masa depan di dunia, masa depan yang baik di dunia, sampai demikian kita menempuh pendidikan, belajar. Ya, kenapa kemudian kita melupakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Yang itu untuk kebahagiaan abadi. Bayangkan untuk kehidupan abadi tidak ada ujungnya. Senang, bahagia. Kalau kenikmatan dunia ini dah pacak kita rasa ke selama. Ya kan? Terbatas. Taruhlah kita ini orang paling sugih. Beli makanan yang paling mahal, paling lemah. Terbatas tak? Terbatas. Ada kenyang nih. Refreshing. Jalan-jalan kemana-mana. Ada ujung nih. Selesai dari itu, habis banyak. Ya kan? Dan jalan-jalan mungkin bahagia. Balik rumah, masalah balik lagi. Pening lagi kemana. Ya kan? Lagi jalan-jalan, lali dia semuhatnya. Lagi senang. Balik rumah. Teringat lagi kampungnya dia semuhat. Tapi kalau dia hebat di surga, tidak lagi beramal dituntut. Sudah menikmati buah dari amal ketika di dunia. Kemudian yang berikutnya, wa qaunullahi subhanahu wa ta'ala fi tamami hadha siyaq. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam kelengkapan pembahasan ini tadi yang Allah sebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman dan juga balasan yang akan didapatkan oleh ibadur rahman yang memiliki sifat-sifat ini tadi. Allah taala berfirman, "Qul ma yaba'u bikum rabbi laula du'a'ukum." Katakanlah wahai Muhammad, ma yaba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Ya. Tuhanku tidaklah memperhatikan kalian. Ya, tidaklah memperhatikan kalian kalau bukan karena doa kalian. Ini pentingnya doa. Naqihi anna maraddad najati was sa'ada ila al-ibadah allati khalaqallahu azza wa jalla al-khalqa li ajliha wa awjadahum li tahqiqiha. Maka di dalam ayat ini
menunjukkan bahwa tempat kembalinya keselamatan dan kebahagiaan itu adalah ibadah. Jadi keselamatan, kebahagiaan itu kembalinya kepada ibadah. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk ini karena untuk ibadah. Allah menjadikan makhluk ini ada untuk mewujudkan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Maka demikian kebahagiaan, kesenangan, ya, itu kembali kepada ibadah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa asahhul aqwali fil ayah anna maknaha, dan pendapat yang paling sahih tentang ayat ini bahwa maknanya ma yasna'u bikum rabbi laula ibadatukum iyyahu bahwa subhanahu lam yakhluqum illa liibadati. Ya, tidaklah Tuhanku berbuat terhadap kalian, yaitu tidaklah Tuhanku memperhatikan kalian itu kalau bukan karena ibadah kalian kepadanya. Ya. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah menciptakan kalian melainkan untuk beribadah kepadanya. Kemudian balaghana Allahu ajmain sifat ibadir rahman. Kemudian Syekh Abdul Razak menutup pembahasan dari kitab ini dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita semua sifat-sifat ibadur rahman. Wa thabbatana 'alal haqqi wal huda wal iman. Dan semoga Allah meneguhkan kita di atas kebenaran, di atas petunjuk dan keimanan. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana. Dan kita memohon kepada Allah agar memberikan taufik kepada kita. Wa jami'al muslimin. Dan juga kepada seluruh kaum muslimin. Lima yuhibbuhu lana wa yardahu minal qawli wal amal. Yaitu memberikan taufik kepada kita dan seluruh kaum muslimin kepada apa yang dia cintai dan dia ridhoi. Baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Fa innahu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan melainkan ya itu adalah daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha tinggi lagi Maha agung. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira daiman ila yaumiddin. Alhamdulillah selesai kita dari pembahasan kitab ini. Baik, sebelum kita tutup, kembali mengingatkan poin-poin yang penting untuk kita perhatikan tentang doa. Ya, di dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala penting untuk kita memperhatikan apa? Adab agar doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan tentang adab-adab doa ini sudah kita bahas pada majelis-majelis kita. Ada yang ingat? Ya, di antaranya apa? Itu seseorang itu berdoa. Oke, jelas kalau masalah adab ini yang mengangkat tangan, menengadahkan kedua tangan. Ya. Kemudian juga ketika seseorang berdoa, yang sangat penting adalah berdoa dengan hati yang khusyuk. Bukan dengan hati yang lalai. Ya. Karena doa itu bukan hanya ucapan lisan, tapi betul-betul dia memahami apa yang dia minta. Lisannya mengucapkan permintaan, hatinya betul-betul memahami apa yang dia minta dan hatinya khusyuk tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab berdoa adalah dia tidak tergesa-gesa dalam meminta agar doa itu dikabulkan. Bagaimana cirinya orang itu tergesa-gesa? Ya. Dia mengatakan, saya ini sudah berdoa terus, sudah sering berdoa tapi belum dikabulkan. Kalau kita itu adin, kalau kita kalau ingat, banyak-banyak berdoa, dalam 6 berdoa.
Lo mubah-ubah nasib migalla. Ya. Dan kemudian harus dipahami pengabulan doa itu kan ada beberapa bentuk. Makanya kalau seseorang berdoa itu pasti untung. Satu, doa itu ibadah. Dia berdoa lah ya. Dan beli pahala. Karena doa ibadah. Kemudian, ya Allah kan di dalam Al-Quran menyebutkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Janji Allah pasti harus diyakini. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku misalnya akan aku kabulkan. Tentunya kita berusaha untuk memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa. Di antaranya mencuri yang haram. Nah, pengabulan doa itu kan tidak mesti seseorang itu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan apa yang dia minta. Ya Allah, berilah aku rezeki yang banyak. Aku nak beli mobil. Salah? Tak salah. Terus lain minta. Dia lama lah setahun 2 tahun berdoa lalu usaha masih belum terbeli di mobil. Jangan putus asa. Bisa jadi momen ya Allah tidak mengabulkan permintaan kita itu dengan memberikan apa yang kita minta berupa di mobil. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari mara bahaya yang akan menimpa kita. Disadari atau tidak? Bisa jadi ternyata suatu ketika lagi naik motor, ada mobil nebut, hampir nampak. Kalau nampak celaka ini. Ya kan? Ternyata dengan sebab doa minta mobil tadi, Allah kabul ke bentuknya mobil, Allah selamatkan dia jatuh mobil. Makanya tidak ada kamusnya lagi. Dia selalu teman berdoa. Sama awak asyik berdoa. Terus berdoa minta kepada Allah. Kemudian bentuk pengabulan yang berikutnya apa? Bisa jadi Allah tidak mengabulkannya di dunia, tetapi Allah simpan untuk diberikan apa? Berupa pahala di akhirat. Ya. Di dunia masih ternyata apa yang dia minta tidak dikabulkan. Dalam makna tidak dia mendapatkan apa yang dia minta. Tetapi ternyata Allah simpan apa yang dia minta. Di akhirat Allah berikan dengan yang lebih baik di akhirat. Makanya doa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan tidak akan merugi seseorang itu berdoa. Dan Allah itu semakin mencintai seorang hamba ketika hamba itu semakin banyak meminta kepada Allah. Semakin diminta Allah semakin cinta. Dan kemudian juga ada padat yang lain yang bisa untuk baca, bisa ulang-ulang kembali terkait dengan ada padat berdoa. Ya, itu hal-hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Tadi juga telah disebutkan antaranya adalah agar doa itu dikabulkan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Makan yang haram, minum dari sesuatu yang haram. Ya. Karena ini menjadi sebab dia terhalangnya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ingin kami ingatkan terkait dengan sesuatu yang haram itu. Ya, kalau sesuatu yang haram artinya yang tidak boleh kita gunakan sama sekali. Bukan tidak boleh kita gunakan dalam bentuk makanan. Kadang banyak kita dengar di masyarakat itu. Misalnya dia dapat duit haram lah. Duit haram. Dia ambil. Dan dia merasa aman menggunakan sesuatu yang haram itu. Karena dia gunakan sesuatu yang haram itu bukan untuk beli makan dan minum. Karena latar makan kan tidak boleh makan sehat. Makan duit haram. Dia pikir kaitannya itu tidak boleh kalau dimakan. Sehingga kalau dia beli baju, dia beli kendaraan, memang salah. Ini kan tidak dimakan. Ya.
Ini baru juga kemarin tuh ada yang itu kan pengalaman. Ini Rabu nih haram. Aku beli kayak ini baik. Kalau beli makanan, yuk makan keluarga, makan yang haram. Ya. Itu kan istilah kita, ungkapan makan sesuatu yang haram. Bukan artinya terbatas tidak boleh kalau untuk dibelikan makanan untuk kemudian kita konsumsi. Bukan. Paham ya? Baik. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apa yang benar semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keliru ini murni kesalahan dan kelemahan kami pribadi. Datangnya juga dari syaitan. Dan tentunya yang sering kami ingatkan bahwasanya kita ini sama-sama belajar. Ya, sama-sama saling menasihati. Artinya yang berbicara di depan ini ya sudah yang paling baik. Tapi apa yang kami sampaikan ini adalah yang pertama adalah nasihat untuk diri kami pribadi. Ya, dan mudah-mudahan ini semua bisa kita ambil manfaatnya. Kita mohon kepada Allah ampunan atas segala dosa yang kita lakukan. Mohon ampunan kepada Allah atas ketidaksempurnaan ibadah yang kita lakukan. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.